wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pratiwi dari kelas 2B dengan NIM 222068. Pada kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai topik demam tipoid pada anak dengan sasaran anak sekolah dasar dan anak di UPT Puskesmas Pasir Kaliki. Selamat menyaksikan. Pada penyuluhan kali ini bertujuan agar para orang tua dan anak-anak dapat mengetahui pengertian dari demam tipoid, lalu mengetahui tanda dan gejalanya demam tipoid, lalu penyebab demam tipoid, bagaimana cara pencegahannya, dan cara pengobatannya ketika terkena demam tipoid. Oke, baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan serta adik-adik. Pada penyuluhan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu demam tipoid. Demam tipoid adalah suatu penyakit infeksi sistematik bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini ditandai oleh panas yang berkepanjangan, ditopang dengan baktermia tanpa keterlibatan struktur endotelial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit mononuklear dari limpa, kelenjar limfe, usus, dan Peyer's patch. Terjadinya penularan Salmonella typhi sebagian besar melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman yang berasal dari penderita atau pembawa kuman. Biasanya keluar bersama-sama dengan tinja melalui rute oral fekal. Nah, itu tadi adalah pengertian dari demam tipoid ya ibu-ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala terkenanya demam tipoid. Masa tuntas demam tipoid berlangsung 10-14 hari. Gejala-gejala yang timbul sangat bervariasi. Dalam minggu pertama penyakit, keluhan dan gejala serupa dengan penyakit akut pada umumnya, yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi ataupun diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaksis. Pada pemeriksaan fisik hanya dijumpai suhu badan meningkat. Dalam minggu kedua, gejala-gejala menjadi lebih jelas berupa demam, bradikardi relatif, lidah yang khas atau kotor di tengah, tepi dan ujung merah dan tremor. Itu adalah tanda-tanda dan gejala terkena penyakit demam tipoid ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi penyebabnya terkena demam tifoid ini. Nah, penyebab terkenanya demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini dapat masuk dan berkembang di dalam usus setelah seseorang mengonsumsi makanan ataupun minuman yang terkontaminasi intinia atau urin penderita demam tifoid. Atau bisa juga anak mengonsumsi makanan yang tidak higienis, lalu jajan sembarangan seperti jajan yang banyak berminyak ataupun yang pedas-pedas, lalu tidak mencuci tangan selepas memakai toilet ataupun ketika mau makan mereka tidak mencuci tangan. Lalu kebersihan air minum yang tidak terjaga, meminum minuman sembarangan, dan alangkah lebih baiknya untuk kita minum itu lebih baik air mineral ya. Jadi itu salah satu penyebab terkena tipoid karena tidak menjaga pola makan dan minum. Lalu selanjutnya cara pencegahannya agar tidak terkena demam tipoid. Pencegahannya adalah segala upaya yang dilakukan agar setiap anggota masyarakat tidak tertular oleh bakteri Salmonella. Ada 3 pilar strategis yang menjadi program pencegahan.
Yang pertama, mengobati secara sempurna pasien dan carrier demam tipoid. Lalu, mengatasi faktor-faktor yang berperan terhadap rantai penularan. Yang ketiga, perlindungan dini agar tidak tertular. Demam tipoid dapat dicegah dengan kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan. Berikut beberapa petunjuk untuk mencegah penyebaran demam tipoid. Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan. Cuci tangan dengan teratur merupakan cara terbaik untuk mengendalikan demam tipoid atau penyakit infeksi lainnya. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, terutama sebelum makan ataupun mempersiapkan makanan atau setelah menggunakan toilet. Bawalah pembersih tangan berbasis alkohol jika tidak tersedia air, seperti hand sanitizer. Itu sebenarnya wajib dibawa kemana-mana supaya kita tidak kesusahan untuk mencari air bersih jika ingin makan ataupun minum. Lalu yang kedua, hindari minum air yang tidak dimasak. Air minum yang terkontaminasi merupakan masalah pada daerah endemik tipoid. Untuk itu, minumlah air dalam botol ataupun kaleng. Seluruh bagian luar botol ataupun kaleng sebelum Anda membukanya, minum tanpa menambahkan es di dalamnya. Gunakan air minum kemasan untuk menyikat gigi dan usahakan tidak menelan air di pancuran kamar mandi. Nah, jadi kita itu harus lebih baik meminum minuman yang di kemasan karena itu lebih higienis, jadi tidak perlu susah juga. Lalu selanjutnya, tidak perlu menghindari buah dan sayuran mentah. Buah dan sayuran mentah mengandung vitamin C yang lebih banyak daripada yang telah dimasak. Namun, untuk menyantapnya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk menghindari makanan mentah dan yang tercemar, cucilah buah dan sayuran tersebut dengan air yang mengalir. Perhatikan apakah buah dan sayuran tersebut masih segar atau tidak. Lalu, apabila tidak mungkin mendapatkan air untuk mencuci, pilihlah buah yang sudah dikupas. Buah dan sayuran mentah yang tidak segar sebaiknya tidak boleh dimakan ya. Lalu selanjutnya, pilih makanan yang masih panas. Hindari makanan yang telah disimpan lama dan disajikan pada suhu ruang. Yang terbaik adalah makanan yang masih panas. Walaupun tidak ada jaminan makanan yang disajikan di restoran itu aman, hindari membeli makanan dari penjual di jalanan yang mungkin terkontaminasi. Jadi jika membeli makanan-makanan yang di pinggir jalan, itu bisa saja terkena debu jalanan yang mengakibatkan makanan itu menjadi tidak higienis lagi. Dan ketika dimakan, kita tidak tahu ada bakteri apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa saja bakteri salmonella ini yang bisa masuk ke tubuh kita dan menyebabkan kita menjadi demam tipoid. Nah, lalu setelah tadi pencegahannya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatannya jika terkena demam tipoid. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatannya jika terkena demam tipoid. Nah, untuk obat-obatannya, untuk mengatasi infeksi bakteri penyebab demam tipoid pada anak, dokter biasanya memberikan antibiotik dalam bentuk suntikan melalui infus ataupun obat minum seperti tablet, kapsul, ataupun sirup. Nah, biasanya antibiotik ini harus diminum sampai habis ya ibu-ibu. Jadi diusahakan obat antibiotik itu selalu habis. Lalu bisa saja diobati dengan cara terapi cairan. Gejala tipes pada anak seperti demam tinggi, diare, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan bisa membuat anak rentan mengalami dehidrasi.
Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, dokter biasanya memberikan asupan cairan melalui infus. Pada kondisi ini, anak disarankan menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi jika anaknya sudah terkena terlalu parah, terkena demam tifoid ini ataupun tipes, disarankan untuk dibawa ke dokter agar ditangani lebih jelas lagi ya. Jadi tidak memakai obat-obatan saja yang sering diminum, bisa saja diinfus di rumah sakit. Lalu selanjutnya memberikan makanan bernutrisi secara rutin. Berkurangnya nafsu makan merupakan salah satu gejala tipes yang umum dialami oleh anak. Meski begitu, anak tetap perlu diberi asupan makanan bergizi selama sakit agar kebutuhan nutrisi dan energinya terpenuhi. Dengan tercukupinya kebutuhan nutrisi, anak pun bisa lekas pulih. Jadi, anak yang sedang sakit pun itu lebih penting harus memakan makanan yang bernutrisi, bergizi, akan serat. Jadi agar cepat pemulihannya. Lalu selanjutnya memastikan anak cukup istirahat. Selama menderita tipes, anak perlu istirahat total selama seminggu. Setelah demam dan gejala tipes lainnya reda, istirahat penting untuk memulihkan energinya dan mendukung proses penyembuhannya. Oleh karena itu, berikan anak makanan dan minuman yang higienis dan ajarkan ia rutin mencuci tangan agar terhindar dari penyakit tipes. Nah, jika anak yang sudah terkena tipes dan untuk sehari-harinya selalu diberikan nasihat agar selalu mencuci tangan, mau makan ataupun setelah bermain dari luar, karena kan debu dari luar itu bisa saja menempel di tubuh mereka, lalu mereka tidak sengaja langsung makan ataupun apa dengan keadaan tangan kotor dan tidak mencuci tangan. Jadi ajarkan anak-anak ini, anak-anak ibu semuanya dan ibu-ibu juga agar selalu bersih terhadap diri sendiri dengan melakukan apapun itu mencuci tangan. Sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.